Jadi Naruto lari mana? Oke, ke unit 17 ya. Change of states, perubahan wujud. Apanya? Mathematics. Oke, a substance change its states when it gain head or loses head. Dario, mana Dario? Kan katanya Dario itu dia pinter bahasa Inggris, makanya Mister ingin Dario itu menerjemahkan ini. Siapa Dario? bilang pinter bahasa Inggris Loh, supaya bisa Dario. Ayo, apa ini artinya Dario? Nggak tahu. Suatu wujud dapat berubah wujudnya itu itu dapat berubah sesuai makanannya. Kok sesuai makanannya mana? Makanannya nggak ada food di situ. Makan. Ketika itu mendapatkan Panas atau kalor, dingin. ya, atau Jadi kehilangan gas. kalor. Kalau gas itu keluarnya dari tubuh. Terus gas itu kalau dipanasin nanti jadi embun. Ya kalau gas Jangan ngawur loh ya, nanti menyesatkan seluruh dunia. Ini dari liquid, ini contohnya air ya. Air itu bisa menguap, bisa mengalami penguapan yang disebut sebagai evaporation ini atau penguapan ya. Dia akan menjadi gas kalau menguap itu. Kalau menguap dia menjadi gas. Tanda merah ini, panah merah ini artinya ketika liquid itu mendapatkan heat atau mendapatkan panas atau mendapatkan kalor. Sebetulnya terjemahan yang tepat, yang presisi untuk fisika ya. Untuk heat itu sebetulnya lebih ke kalor. Panas. Energi panas. Bukan sekedar panas suhu, tapi energi. Energi panas. Kemudian kalau misalkan dari gas ini dia mengalami kehilangan kalor atau menjadi lebih dingin, maka dia akan menjadi liquid lagi, menjadi air yang disebut sebagai condensation ini. Ya. Condensation contohnya apa nih? Dalam kehidupan sehari-hari. Kondensasi itu apa? Cloud. Kalau cloud itu dari liquid menjadi cloud kan, berarti itu contoh evaporation. Rain. Yes, rain. Jadi dari gas menjadi liquid. Embun kan juga bisa condensation. Kenapa, Enzo? Embun kan juga condensation. Good. Ya, embun juga termasuk condensation, ya. Uap itu evaporama nyon-nyon. Apa sih? Evaporation. Ya, Evaporation. Kamu kok kayak orang Perancis? Evaporation. Aku bisa artiin. Oke. Balik ya. Ke liquid. Liquid itu bisa menguap pada suhu ruang. Jadi pada suhu ruang itu ya 30 derajat seperti itu sudah bisa menguap ya lama-lama, tapi pelan. Nah, untuk mempercepat penguapan itu kita bisa menaikkan suhunya sampai liquidnya itu mendidih atau boil. Ini disebut sebagai titik didih, yaitu ketika liquid water, terutama water, itu mencapai 100 derajat Celcius. Fahrenheit. Kalau 100 derajat Fahrenheit nanti perbedaan berapa Fahrenheit itu berapa Celcius tuh? Kalau mendidih pakai Fahrenheit 212 ya. Nah, ini titik didih atau boiling. Ketika dia boil, maka dia evaporation-nya tambah cepat gitu ya. Dari kemarin bukunya terusannya terus. Kalau misalkan dia airnya evaporation-nya pada suhu ruang, maka dia akan membentuk yang disebut sebagai water vapor itu ya. Jadi uap air.
Ya. Tetapi ketika dia dididihkan 100 derajat Celcius, maka dia akan disebutnya itu steam. Jadi uap air yang panas. Ya, uap air yang panas. Nah, ketika kita melihat steam atau yang misalkan air kita rebus gitu ya, ada putih-putih yang naik ke atas gitu kan. Nah, itu sebetulnya bukan evaporation-nya, tapi itu merupakan bagian dari condensation. Jadi ada air yang menguap itu, tetapi di bagian atas itu lebih dingin, sehingga dia kembali lagi menjadi percikan-percikan air kecil yang warnanya putih-putih itu, gas putih itu. Itu bisa kalian baca di halaman 37 ya. 37 dan 39 yang ada gambar apa itu? Water yang pada cedoknya itu ya. Nah, itu merupakan condensation-nya juga. Jadi ada dua proses di situ, evaporation dan condensation. Oke, water ini kalau didinginkan mencapai 0 derajat Celcius, maka dia akan freezing. Ya. Mencapai 0 derajat Celcius, maka dia akan membeku menjadi es yang solid. Demikian juga es, ini nanti kalau didinginkan terus dia turun menjadi negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau mau di melting lagi, maka dia harus suhunya dinaikkan lagi sampai mencapai 0 derajat Celcius. Sehingga dia melting atau meleleh. Kalau freezing ini berarti bahasa Indonesianya membeku, gitu ya. Nah, punya pertanyaan dulu. Sebentar, nanti pertanyaan di akhir aja. Dicatat dulu Dario, nanti di akhir supaya nutut. Karena sains ini waktunya sangat cepat banget kan. Nanti kalau berhenti di sini nggak nutut. Dicatat dulu ya, nanti di akhir. Terasa tidak dihargai ya. Dihargai kok, di akhir Dario. Kok nangis? Gak ada balon di sini. Oke, apa tadi? Mister sampai lupa loh. Perhatikan ya. Perhatikan yang penting di sini. Ada air yang 0 derajat Celcius dan ada es yang 0 derajat Celcius. Jadi ketika air itu mencapai 0 derajat Celcius tidak langsung sulapan tiba-tiba menjadi es drink gitu. Terus kemudian es yang minus kemudian ke 0 derajat Celcius itu tidak tiba-tiba langsung berubah menjadi air. Tiba-tiba jerut jadi air gitu enggak. Tapi ada proses yang disebut sebagai kalor laten, yaitu proses perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain gitu. Meskipun suhunya tidak meningkat, tetapi tetap ada energi panas atau kalor. Ingat ya, MEPI akan keluar di DT atau di PTS. Meskipun suhu tidak meningkat, tetapi bisa jadi tetap ada energi kalor yang diberikan atau heat yang diberikan. Ya. Ya, itu dari liquid ke solid dan dari solid ke liquid. Ya, contohnya ya air yang membeku jadi es atau es yang membeku jadi cair. Kalau lilin dibakar meleleh itu jadi apa? Contoh apa itu? Freezing atau melting? Melting. Ya, melting. Berarti dia menerima energi panas atau kehilangan energi panas? Kalau melting. Kehilangan. Menerima dong. Yang merah ini menerima loh. Kan lebih panas, jadi panas. Menerima. Ya, Mister sudah jawab, kamu baru jawab. Ya menerima. Ya Mister sudah jawab. Yang merah ini dia menerima ya. Kalau yang biru ini dia kehilangan. Oke, untuk yang solid dari es. Solid ini ternyata bisa langsung menjadi gas ketika diberikan panas yang sangat tinggi. Jadi misalkan es langsung dipanasi tapi pemanasannya sangat tinggi, misalnya 300 derajat Celcius gitu ya. Dia bisa langsung menjadi gas, langsung menguap gitu, hilang. Nah, itu disebut sebagai sublimation atau sublimation ini. Kenapa? Kalau 500, Mister. Iya, tetap. Ya, Di atas 100 pokoknya. Di atas 100 derajat Celcius. Nah,
Kok bisa? Kalau 1000 itu cepet banget, cuma nggak sampai 30 detik wes meleleh. Semakin tinggi semakin cepat. 2000, 1 juta. Kalau juta, dari gas menuju ke solid itu juga bisa langsung jadi solid ya. Itu disebut deposition. Apa contohnya? Solid. Sekarang contohnya yang dari solid menjadi gas selain es yang dipanasin. Contoh lain itu apa? Dari solid menjadi gas. Benar. Jangan dijawab ya. Dari solid langsung 5 detik ya. Kapur. 5. Apa, Rafaela? Kapur barus. Ya, betul. Kapur barus. Dari kalah cepet. Kapur barus masa Iya dingin dong. toh? Dia kan nggak jadi cair dulu, langsung hilang kan? Dingin. Itu. Kapur barus itu apa loh? Duh, kapur barus itu apa ya? Gak ngerti. Ade. Nanti ini ya. Gak ngerti. Tanya Mama. Mah, Dario pengen lihat kapur barus gitu. Makan Mau Supaya tahu Dario kapur makan barus bentuknya gitu apa. kan. Yang Hebat biasanya itu. dimasukin di lemari itu loh, supaya nggak bau, supaya nggak Mau jamur. Dario makan, bentuknya kayak Mentos. Oke. Next, contohnya yang deposition nih. Yang deposition apa? Yang dari gas ke solid langsung. Apa? hujan. Enggak, hujan itu condensation. Oh iya langsung hujan. Hujan es. Hujan Hujan es atau salju. Ada loh hujan es. Ada Ya, hujan es. salju. Ini loh ada gambarnya, tapi nggak seberapa kelihatan. Ada loh Mister hujan es batu, Mister Keren. Ada, hujan es ada. Jadi emang di atas di langit itu karena suhunya terlalu dingin airnya jadi es terus Ya, turunnya betul. es. Mister, aku pakai masker hitam. kejatuhan ke kepala sakit. Aku maskeran. Mas Oke. Keren. Oh, Mas Keren. Kita Iya. nonton dulu ya. Sebentar. Ini Mister sudah. Wow, nonton. Mau nonton nasi goreng jadi lapar. Ya benar. Stop tuh makan nasi goreng, minum mie Makan goreng. nasi goreng, minum mie goreng. Kok nggak bisa Kok ada kedengaran? disetat? Geoffrey loh, backgroundnya lebih keren daripada Enzo. Ijonya murni. Yo, nonton Have dulu. you ever wondered why ice turns into puddles of water on a sweltering day? Keep watching and you'll find out. On Earth, materials exist in one of three main states of matter: solid, liquid, or gas. Materials can change between these states. When a state change occurs, a substance's property will also change. Maybe not too surprising. However, if the state change is reversed, Apa, Jeff? Mau ke Gak toilet tahu lagi? artinya. Nggak bisa Hah? bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Oh, Inggris. nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Wah, Inggris. nggak ada ininya. Coba ulangi lagi. Dari tadi apa artinya? Nggak Ulangi ngerti. lagi. Nggak Nggak ngerti sama selesai nanti. sekali. Ulang-ulang. Nggak ngerti sama sekali. Nggak bisa bahasa Inggris. Intinya, Diam Mister loh. juga nggak bisa. Intinya ada tiga wujud ya, ada tiga wujud benda tadi, yaitu solid, liquid, gas. Terus kalau dipanaskan, ini apa yang terjadi? first, substance will recover Kalau dipanaskan bisa had to menguap, begin kalau with. didinginkan jadi es. Itu Matter ya. can transition between the perubahannya. three states, Tuh. heated or Nah, cooled. ini kalau diheating, why dipanaskan is jadi heat kayak key gini. in all of Arahnya this? kalau cooling When a ke material sana. is heated, it absorbs heat energy. Oh, cool. Ini Additional energy can cause attractive energinya forces ketika between dipanaskan molecules to dan break. didinginkan. Bentuknya jadi kayak gitu. This leads to rearrangements of the particles because the attractive forces no longer Ada hold yang them lepas together ya? tightly. The same happens when a liquid is heated, Nah, Lo dari mute liquid ke lo. gas and nanti the molecules bentuknya break, partikelnya leading them to seperti become itu. more widely dispersed Bedanya. and a gas to form. These four words describe changes in state. Do you know which word refers to which change? Ayo. Fill in the blank space. Freezing, melting, evaporating, condensing. Nomor 1 dari solid ini ya. Ini solid, ini liquid, ini gas. Nomor 1, Mister tunjuk Vio. Nomor 1 di situ apa, Vio? Ini apa? Dari solid ke water, ke liquid. Melting. Oke.
Nomor 2, Geoffrey. Ya, Mister. Dari ini, liquid ke gas. Evaporating. Ya, evaporating, bukan evangelion ya. Terus, yang nomor 3. Nomor 3 dari liquid ke solid. Elo. Dari liquid ke solid. Kalau nggak jawab loh. Dario dulu. Dario mau loh Mister. Coba Nelo dulu. Apa? Bentar lah, jangan rusuh. Chill. Melting ke solid. Dari liquid ke solid. Bahasa Indonesia boleh? Ke solid. Cool. Apa namanya? Nomor cool. Ini ada pilihannya ini, freezing, melting, evaporating, atau condensing. Nggak lihat aku yang kena freezing ya. Freezing. Oke, Yang penting kan number freestyle-nya 4. Number 4. Rachel? Ada? Condensing itu dancing gitu. Kok Dia dancing bisa lain? ada goyang dumang. Soalnya itu konen itu berarti Rachel. dancing. Esmeralda goyang dumang. Ayo goyang dumang. Rachel. Kok hitam? Maybe Jonathan? Jonathan? Yes, number 4. Dari gas ke liquid. Ini ada pilihannya. Freezing, melting, evaporating, atau condensing. Jawabannya? Condensing. Ya, tinggal itu, condensing. Pause the video, fill in the gaps, and click play when you're ready. Did you get them right? Ya, betul ya. Do you know the difference between evaporation and boiling? Ini Both are when a bedanya substance antara transforms evaporation dan from a boiling. liquid to a Kalau gas. evaporation itu lebih Think of a lambat boiling pan of water. penguapannya. All Kalau of the boiling water karena bubbles. dipanaskan dia This is because all of the cepat. particles have enough energy to become gaseous. Energy. Water standing in a pan that is not being heated by anything other than the environment can also turn into a gas. This is evaporation. Only the particles at the surface have enough energy to change from a liquid to a gas. Kalau ini lebih lambat gitu ya Hence, intinya. evaporation is a slower Partikelnya process than juga boiling, sama menguap, tapi lebih even though it lambat. achieves the same state change. Both are types of vaporization. The opposite of these vaporization processes is condensation, the transition Kondensasi from a gas to dari a gas liquid. menuju ke cair. Think of a cold can of soda on a hot day, Contohnya those water droplets on the air outside, yang ada di or the kaleng dew soda on the yang grass in the dingin morning, itu ya, or the atau steamed up embun, mirror after a hot hujan, bath, atau even the clouds in the pada sky, or a cermin. foggy Ini windscreen in a cepat sekali, Mister belum terjemahin, belum selesai sudah, sudah sampai kemana-mana. Ya, pada cermin. Kok kayak Nathan? Suaranya Nathan. Iya, ini Nathan yang dubbing tadi. Kalau misalkan omong gitu, pasti suaranya jadi gak jelas. Ya. Penting kita dengerin sendiri, translating sendiri. Nanti artinya itu Oh apa gitu. namanya? Lihat tadi katanya nggak Jadi ngerti sama sekali. Kan itu siapa? Jeffrey, bukan aku. All examples of Ya udah, Kok condensation. aku terus jangan disalahin. Air has cooled down to form liquid droplets of water. Now let's think about the transitions between solids and liquids, so melting and freezing. Think of the Arctic sea ice. In the summer, when air temperatures are warmer, more heat energy is absorbed by the ice. This causes bonds to break between the ice's water molecules, and the ice starts to melt. The solid ice becomes liquid water. But in the winter, the air temperatures are colder, and so seawater freezes, and the ice starts to form again. There is less heat energy within the ice, and so more bonds can form, holding it together as solid ice. So far, so good. But did you know that sometimes when solids are heated, they can turn straight into gases? This is called sublimation. This is only demonstrated by particular materials such as solid carbon dioxide, also known as dry ice,
When subjected to a certain pressure, Contohnya it will pada turn dry straight ice ya. into gaseous carbon dioxide. Liquid carbon dioxide does exist, but it only occurs under very high pressures. Similarly, gases can turn straight into solids when cooled. This is called deposition. Let's check out how much you remember about the changes of state. Pause the video and fill in the Ya, blanks. ini tadi sudah kita bahas ya. Did you Jadi nggak remember them perlu all? ya. Our final thing to discover is that when a Oke, material supaya cepat changes nanti states, nggak the nutut. mass stays the same. The density changes, so the mass per unit volume, but the mass does not change. Our glass of nice Jadi cold sekalipun Coke mengalami weighs the perubahan same, wujud itu, whether the masanya ice is tetap solid sama ya. or when the ice has Kalau melted. ditimbang. So there we have the changes of state. Just remember that the mass stays the same whatever the state. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Subscribe, kosong subscribe-nya. Promosi. Video dari video Oke, oke. Itu dari tadi ngomong apa, Sofi? Sekarang ini, yang bawah ini. When ice is melting, it is not gaining heat because its temperature remains at 0 derajat Celcius. True or not? Tuh, Menurut kalian gimana? Tuh. menurutku itu aku nggak bisa bahasa Inggris. Sama. Oke, Mister terjemahin. Ketika es itu mencair, es itu tidak mengalami energi panas karena temperaturnya tetap, suhunya tetap 0 derajat Karena dia itu Celcius. gampang Benar panas. atau enggak? Not. Not, karena Mister tadi sudah jelasin kan, tetap ada energi panas yang terjadi yang disebut sebagai masih ingat nggak tadi? Kalor. Batu itu nggak perlu nunggu lama loh buat jadi Kalor, melting. Tinggal dilempar kan udah hancur. Laten, ya, diingat-ingat ya. Kalor laten itu adalah energi panas yang terjadi tanpa menaikkan temperatur. Jadi suhunya nggak naik, tapi tetap ada energi panasnya. Oke, next. Self check. Number one. Number one. Dario. Number one. Nih, mbok pikir MLBB pas cangke barang. Anak cangke. Change. Jadi cangke. Dario, sing genah. Ayo cepet loh, waktunya loh. Aku interaksi. Mister, halaman 23 enggak toh? Halaman Kenapa? 23. Halaman 23. Kok ke halaman 23? Itu belum toh. Sudah, yang di extension itu loh. 23. Mana sih 23? 23 aku kok belum. Sudah, Jeffrey. Oh, sudah. Yang di extension video, kamu nggak lihat ya? Lupa. Ayo. 1. A change of state in a substance occur when the substance ... apa itu? Head or ... head. Sebentar ini. Kameranya misalnya. Meluap, mendingin nggak tahu. Freeze, melting gitu. Perubahan wujud pada suatu zat muncul ketika zat itu apa energi panas atau titik-titik energi panas. Kehilangan sama mendapatkan. Ya, good. Gain and lose. Tadi mau tak bilang. Kehilangan sama mendapatkan. Number 2. Jual Enso. Pinter. When a solid gain heat, it's Enso. Melt. When a solid gains heat, it melts and changes into a liquid. Oke. Ketika zat padat itu menerima energi panas, maka melts ya. Jadi mencair dan berubah menjadi zat cair.
Number 3. Number 3. Jeffrey? Oh, aku langsung. Panjang. I Ya. start Berbahagialah. after it blah 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 hit from its Surrounding, sekitarnya. surroundings Surrounding. and its temperature reaches blah blah blah. Udah, sampai sini aja deh. Sampai sini biar nggak panjang-panjang. Udah, Blah, blah, jawabannya blah, apa? itu? Mi. Yang ini apa ini? Gains. Gains. Yang ini? Gains. Yang bawah? Itu 100. Ya. Dialah Oke. orang yang mau percaya ikut tanpa melihatku. Jeremy lanjutannya, Jer. Lanjutannya itu tadi yang this is called the itu tadi mana? This is called the Ya. melting point of ice. The temperature of ice remains at Unclean. zero. Ya itulah. Zero. Terus? Itu apa? Until? Derajat Celcius. 0 Celsius. Until apa itu? Until all the ice has completely changed into water. Oke. Jadi, es mulai mencair setelah menerima energi panas dari sekelilingnya atau sekitarnya ya. Dan suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Hal ini disebut sebagai titik beku. Kalau bahasa Indonesianya, titik beku es. Ya. Kenapa? Yang apa? This is called the yang melting apa boleh tak ganti boiling? Boiling nggak boleh. Lain. Boiling nanti 100 derajat. Mendidih boiling itu. Bisa. Tapi pertanyaan Dario, kalau misalkan kita masukin di lemari es, suhunya 0 derajat Celcius, kita masukin gelas yang ada airnya itu beku leleh gitu terus. Ya, kenapa kok gitu? Kamu masukinnya ini mungkin. Nggak kamu masukin terus. Kan itu pelan-pelan jadi esnya. Kalau lama-lama ya jadi es semua. Ya kan, kalau misalkan 0 derajat Celcius katanya Mister, kalau 0 derajat Celcius, kalau misalkan dari cair bisa ke dingin, tapi nggak kayak sulap, agak lama. Ya. Tapi kalau misalkan 0 derajat dari beku juga bisa ke cair. Ya, berarti kalau ini. kita masukin ke lemari es, kita tunggu 1 tahun, itu berarti sudah cair, beku sama berkali-kali. Enggak. Jadi mulai dari cair itu menjadi es, itu dia kehilangan energi kalor di dalamnya. Di dalamnya zat cair itu, kalau dia kehilangan energi kalor terus-menerus, akhirnya dia akan jadi es. Gitu. Nah, dengan adanya kamu masukin ke dalam freezer, itu energi panas di dalam air itu pelan-pelan menghilang. Gitu. Kehilangan pelan-pelan. Nanti kalau sudah hilang banyak, maka dia akan jadi es pada titik tertentu, pada waktu tertentu. Ya, bukan berarti nanti jadi es terus kemudian dia jadi air lagi. Kecuali kalau dari es itu kamu berikan energi panas. Nah, dia akan jadi air lagi. Jadi air lagi tapi 0 derajat Celcius, terus baru naik suhunya. Baru naik 1 derajat, 2 derajat, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4 dulu ya, Dario. Nanti nggak selesai-selesai. Nggak apa. Lionel, 2 pertemuan nggak selesai nanti pertanyaannya. Oke, number 4. Lionel. When a liquid gain heat, it's titik-titik or titik-titik and change into a titik-titik. Lionel mana? Lo nggak ada Lionel ya? Aku. Udah. Aku. Oke, Lionel. Jawabannya apa? Boiling or evaporation. Boiling or evaporation. Apa sih boiling atau evaporation itu? Boiling itu apa tadi? Ya itulah. Oh, ya itulah.
Mendidih. Jangan-jangan itu jawaban dari kakak kelas yang lalu. Mendidih. Kalau evaporation, penguapan. Ya. Kok bisa menguap gara-gara suhunya berapa, Mister? Tadi kan sudah Dario. Kalau suhu ruang itu bisa menguap, tapi pelan. Yang di video juga ada kan. Kalau di boil, dipanaskan sampai mendidih, itu lebih cepat penguapannya. Suhu ruangnya itu suhunya berapa, Mister? Suhu ruang antara 28 sampai 30. Pikir suhu ruangnya minus. Kalau di Kutub Utara kan suhu ruangnya minus kan? Ya. I am big brain. Oke, number 5. Number 5. Let's see Nicholas. What is it? Number 5. We start when we heat water to 108. Jawaban pertama 100. Oke. 100 degrees Celsius. Terus This is called the evaporation point of water. No. It should be boiling. Mendidih. Boiling point. Titik didih air. Terus the temperature? The temperature of water remains at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius until all the water has completely changed into gas. Gas. Oke, tetapi kalau dalam kasus boiling nanti dia jadinya adalah steam ya. Ya, steam itu kan termasuk gas juga, tapi ini khusus ketika dia diboil, dididihkan. Kalau dipanaskan terus apa bisa sampai jadi gas semua? Bisa. Habis nanti. Itu berapa lama? Ya, tergantung pemanasannya berapa panas. Semakin panas semakin cepat. 100 derajat Celcius 1 liter. Ya, dihitung dulu, harus ada dihitung dulu. Nanti di SMP ada hitungannya. Kalau di laut gimana ya? Lamanya seberapa lama ya kalau di laut? Ya, di laut kan tidak di boiling kan? Kena matahari paling. Ya, dia tetap menguap, tapi kan bukan di boiling. Kan lautnya nggak mendidih gitu kan. Oke, sudah direkap nomor 1 sampai 5. Belum. Udah. Oh, agak cepat. Udah ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Ini waktunya kurang 4 menit. Loh, udah selesai loh, Mister. Udah selesai loh, Mister. Ya, lanjut. Number 6. Udah selesai kok. Selesai. Apanya sudah selesai? Tapi nanti selesai lah, udah kelebihan semenit. Enggak, 11.50. 11.45 lah. 11.50. Ayo cepet. Marco, number 6. Mister ini ngangkol nih. Kita masuknya 11.05. Iya, masuknya 11.05. Selesainya 11.50. 45 menit. Akhir itu cuma 40 menit. Tapi ini aku lihat di jadwalnya Mister 4 sampai 50. 50 Dar. Iya. Ya, 11.50. Oke, ayo cepat. Daripada kalian berdebat itu mending selesaikan ini daripada jadi PR. Iya. Oke. Number 6. Siapa tadi? Tuh kan lupa kan? Sama Dario. Marco. Oh iya. Jawabannya apa Marco? Kok kenapa itu kok kayak gitu mukanya? Marco. Ngebak dulu. Cepet deh.
3 menit lagi. Marco malah melek. 3 menit itu important thing. Jawabannya. Liquid water evaporates when the surface of water gains heat. Jadi zat cair dari air itu menguap ketika permukaan air itu mendapatkan energi panas. The evaporation of water occur, muncul pada suhu berapapun di bawah 100 derajat Celcius ya. Masih aku. Oke, number 7. Number 7. Dario. Mario. Number 7 and 8. Nathanael. Biar cepat. Number 7 and 8. When a liquid loses heat, it freezes and changes into a solid. Oke, terus 8. Liquid water starts to freeze after it loses heat to its surroundings and its temperature reaches 0 degrees Celsius. This is called the freezing point of water. The temperature of water remains at 0 degrees Celsius until all the water has completely changed into ice. Oke, itu jawabannya ya. Nomor 7 bisa terjemahkan ketika zat cair kehilangan energi panasnya, maka ia membeku dan berubah menjadi zat padat. Nomor 8, zat cair air itu mulai membeku setelah kehilangan energi panas dari lingkungan di sekitarnya dan suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Ini disebut sebagai titik beku dari air. Nomor 7, dan suhu air tetap pada 0 derajat Celcius sampai seluruh air sepenuhnya telah berubah menjadi es. Number 9 and waktunya udah habis, Mister. Udah habis waktunya. Itu Rafaela. Terakhir. 9 and 10 sekalian. Ayo 10 menit lagi, 10 detik. Ayo Rafaela. Sudah selesai loh, Mister. Ya. Marco kenapa kok tetap gitu? Jawabannya ini ya. Mana dong? Bisa kalian rekap nanti di buku kalian. Marco bisa terjemahkan aja sebentar. Nomor 9, ketika kehilangan energi panas, maka itu mengalami kondensasi dan berubah menjadi zat cair. Hal ini mengambil tempat ketika gas itu berhubungan dengan daerah yang dingin, lebih dingin. Nomor 10, uap air dan uap air yang panas itu kehilangan energi panas dan mengalami kondensasi ketika mereka bersinggungan dengan cool surface seperti ini tadi ya. Jadi permukaan yang dingin. Seperti itu. Silakan direkap. Oke. Nanti rekapannya foto kirim ke Mister ya.